Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait melafalkan surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Di video yang pertama atau bagian yang pertama itu kita telah membahas tentang kaidah dalam pengucapan huruf yang berharakat fathah, kasroh, dan dhammah, khususnya dalam surah Al-Fatihah ini. Dan di video yang kedua kita telah membahas Al-Fatihah ayat per ayat 1-3. Baik, kita akan lanjutkan. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pada ayat keempat. Kita akan langsung mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Baik, di sini kita akan membahas ayat keempat. Ya, ayat keempat yaitu bunyinya Maliki yaumiddin. Mohon diperhatikan yang pertama pada huruf mim, di sini ada mad tabi'i, panjangnya 2 harkat. Tidak lebih ya, tidak terlalu panjang. Maliki tidak. Cara dari saya yang dapat saya berikan di ayun. Jangan sampai ditahan lurus tapi di ayun agar mempermudah panjangnya tidak terlalu panjang. Yang tadinya Maliki yaumiddin. Nah, itu tidak tepat, harusnya Maliki yaumiddin. Di ayun saja, 2 harkat. Yang pertama itu Maliki yau. Nah, di sini ada huruf kaf juga, ki. Nah, huruf kaf ini mempunyai sifat, salah satu sifatnya itu hams ya. Hams itu adalah sifat yang keluar ketika pengucapan huruf itu nafasnya berdesis, atau pengucapan huruf disertai napas yang berdesis. Ka salah satunya ya. Jadi pengucapannya harus terasa. Maliki yaumiddin. Baik, setelahnya di situ ada ya, di depannya ada waw sukun. Di video yang pertama saya sempat sampaikan, selain dhammah yang perlu kita memonyongkan bibir pengucapannya, ada satu lagi yaitu huruf waw. Nah, di sini di depan huruf ya ada waw sukun. Makanya bibir dimonyongkan sedikit, lalu kembali lagi ke huruf setelahnya. Mohon diperhatikan. Maliki yaumid. Nah, seperti itu ya. Yaumid. Nah, jadi harus sesuai dengan kaidah yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk apa? Untuk memperjelas makhraj huruf yang keluar ya dari lisan kita. Baik. Yaumiddin. Nah, di sini seperti yang sebelumnya ada mad arid lis sukun. Panjang mad arid lis sukun bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, ataupun bisa 6 harokat. Ya, ada 3 jenis, tergantung kita bacanya. Kita bacanya pakai tempo cepat, sedang, ataupun lambat. Disesuaikan. Baik, di sini juga harus jelas dalnya. Jangan sampai ada ha din tidak. Tapi yaumiddin. Ingat, ketika mengucapkan huruf berharakat kasroh, maka bibir ditarik sedikit ke pinggir ya, seperti tersenyum. Bukan maliki yaumiddin, tapi middin. Nah, seperti itu ya. Baik, ini untuk ayat keempat. Mohon diperhatikan agar tidak keliru. Kita ulang. Maliki yaumiddin. Nah, ada tawasud di sini di huruf nun sukun. Din harus terasa ya. Huruf nunnya.
Baik, sekarang kita lanjut ke ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, baik. Di sini juga terdapat mad tabi'i seperti yang sebelumnya, maka mad tabi'inya tidak lebih panjang daripada 2 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup. Tidak dipanjangkan terlalu. Iyyaka tidak. Cukup 2 harakat, ya. Selanjutnya selain di mad tabi'inya, di sini ada ain dalam kalimat na'budu. Nah, na'budu harus terasa ainnya. Jangan sampai ke hamzah. Na'budu. Tidak tepat, tapi na'budu, ya. Baik. Iyyaka na'budu wa. Nah, di sini juga terdapat waw. Maka harus dimonyongkan bibirnya. Budua. Nah, seperti itu ya. Wa iyyaka nasta'in. Baik, kita lanjut pada lafaz nasta'in. Di sini terdapat huruf nun dan sin kecil. Maka pengucapan huruf sin harus jelas ya. Harus jelas seperti yang sebelumnya dalam lafaz bismillah. Nah, tidak jauh beda dengan itu. Bismillah. Dalam ayat kelima ini nasta'in. Jadi dibuka mulutnya, bukan nasta'in, tapi nasta'in. Sedikit mengulang pada huruf sin kecil ini, pengucapannya sama dengan S pada huruf abjad kita ya. S. Nah, makanya insya Allah tidak terlalu susah. Jangan diada-ada. Sama seperti itu. Tidak sa, tidak sya, tidak so, tapi sa biasa. Sa, si, su. Begitupun pada ayat ini, nasta'in. Ya. Nasta'in. Ainnya harus terasa. Termasuk juga tawasud pada huruf nun sukun. Kita ulang ayat kelima ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu ya. Sesuaikan panjang mad alif di sukunnya. Kita lanjut ayat ke-6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, mohon diperhatikan ayat ke-6 pada huruf-huruf awal ini ada huruf H besar ya. Sebelumnya di video yang kedua telah saya bahas, H besar itu tidak terlalu besar. Maksudnya terlalu besar gimana? Kadang di kita mengucapkannya dengan ditarik dari dada. H, hi, hu. Mohon maaf, itu tidak tepat. Ya, itu tidak tepat. Yang tepat gimana? Yang tepat itu seperti H pada huruf abjad kita. Nah, gitu ya. Kita mengucapkan H itu seperti itulah H besar itu. Tidak lebih, tidak kurang. Karena sebenarnya yang memang perlu benar-benar dipelajari itu H kecil. Karena H kecil ini tidak ada pada huruf kita. Ya. Contoh. Ha, hi, hu. Itu H kecil. Ha, hi, hu. Tapi H besar biasa. Ha, hi, hu. Tidak mesti ha, hi, hu. Tidak. Tapi ha, hi, hu. Begitupun pada huruf H dalam surah Al-Fatihah ayat ke-6 ini. Ya, sekali lagi tidak perlu ihdina, tapi ihdina. Nah, itu ya. Tolong jadi catatan. Ihdinas sirata. Nah, di sini ada huruf shad ya. Shad dalam keadaan alif lam samsiah ya. Maka huruf shad ini mempunyai sifat isti'la. Diangkat sedikit lidah, pangkal lidah diangkat dan mempunyai bentuk yang memang tebal ya, istilah itu. Istilah itu artinya terangkat pangkal lidahnya. Nah, hurufnya juga termasuk huruf tebal. Huruf shad ini satu makhraj dengan huruf sin yang tadi nasta'in, satu makhraj. Yang membedakan apa? Ketebalan hurufnya. Ya. Kalau nasta'in, cara pengucapannya itu ditarik nasta'in. Kalau shad tidak. Si tidak, tapi si lebih ke membulatkan mulut. Ya, untuk simpelnya seperti itulah. Ya. Ihdinas si
tidak si, tidak ya. Ihdinas sira, lebih tebal, si. Nah, seperti itu ya. Sira, ro. Nah, termasuk ro. Ingat, pengucapan ro, so, dan huruf-huruf yang lainnya yang bernada seperti o seperti itu tidak dimonyongkan ya. Sekali lagi, yang dimonyongkan bibir itu hanya pada dua tempat, yaitu wawu dan huruf yang berharkat dhammah. Nah, seperti itu ya. Di sini ada ro, tidak ro, tapi ro. Ihdinas sira, ro. Nah, ro-nya ro tafkhim karena berharkat fathah. Siratal. Nah, di sini ada huruf to. To juga salah satu huruf tebal, dan di depannya ada huruf lam. Huruf lam adalah huruf yang tipis. Jadi ketika to tebal ke tipis, maka bentuk bibir pun berubah. Ditarik. Ihdinas siratal. Nah, seperti itu. Untuk apa? Supaya lamnya tidak tebal. Karena sering terjadi seperti ini pembacanya. Ihdinas siratal tol, tidak. Tol. Nah, seperti itu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, begitu juga pada kalimat mustaqim. Dari huruf mim berharkat dhammah, di depannya ada huruf sin, maka harus ditarik kembali. Jangan dibiarkan dalam keadaan monyong bibirnya. Mustaqim tidak, tapi mustaqim. Jadi ada dua di sini. Siratal nah, seperti itu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Nah, seperti itu. Qaf di sini juga jangan terlalu tebal. Mustaqim tidak. Taqim itu terlalu dalam. Mustaqim, taqim sewajarnya saja. Asal beda dengan kaf. Kalau kaf kan salahnya seperti ini, mustaqim tidak. Tapi mustaqim. Nah, di sini juga ada huruf mim yang mempunyai sifat tawasud. Ya, jadi harus dirapatkan sebelum disudahi ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu. Baik, itu ayat ke-6. Mohon diperhatikan ayat per ayatnya, jangan sampai terlewat. Selanjutnya ayat terakhir, yaitu ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Mohon diperhatikan sirato sama seperti ayat ke-6 tadi ya. Tentang shad telah saya bahas sebelumnya, begitupun ro-nya. Nah, di sini ada juga siratal ladzi. Mirip dengan siratal mustaqim, pengucapannya mirip. Hanya saja tadi di ayat ke-6 itu di depan to-nya itu huruf lam yang sukun, siratal mustaqim. Tapi pada ayat ke-7 ini di depan huruf to-nya ada huruf lam juga, tapi tidak sukun, justru bertasydid. Nah, siratal, tapi sama pengucapannya. Ya, ditarik karena huruf lam tetap tipis. Siratal ladzina nah, ladzi harus tepat. Bukan lazi, tapi lazi. Zazizu. Makhraj huruf za itu berada di ujung gigi seri bagian bawah. Dirapatkan dengan ujung lidah. Nah, seperti ya. Za. Jadi ujungnya saja, bukan za, tidak. Za, sedikit digigit. Ya. Lazi, bukan lazi, tapi lazi. Ya, baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini ada huruf hamzah, nun, dan ain, mim. Harus jelas. Pertama, aturannya dalam kalimat ini harus jelas antara hamzah dan ainnya. Tidak hamzah dua-duanya ataupun ain dua-duanya, atau ketuker, tidak. Yang pertama hamzah, an. Nah, harus jelas. Yang kedua ain, am. Nah, seperti itu ya. An'am. Oke, baik, harus jelas. Yang kedua
dalam huruf nun dan mimnya tidak boleh ditahan atau didengungkan. Karena ini dua-duanya izhar. Yang pertama huruf izhar halqi. An. Nah, izhar halqi. An'am. Yang kedua ada izhar safawi. An'am. Nah, itu izhar safawi. Jadi dua-duanya izhar dibaca dengan jelas tanpa dengung. Ya. Dan tidak boleh dilama-lama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Langsung. An'amta alaihim. Tidak. An'amta. Tidak. Tidak boleh ditahan sama sekali. Ya. Yang pertama tadi harus jelas hamzah dan ainnya. Jangan ketuker, jangan diganti dua-duanya. Yang kedua, di sini nun dan mimnya tidak boleh didengungkan atau ditahan. Harus jelas, izhar. Yang ketiga, nun di sini tidak boleh ada pantulan. An'amta. Ada yang seperti itu, ya. An'amta tidak, tapi an'amta, bersih dari pantulan. Baik, ada 3 nih. Karena ini sering terjadi kesalahan, makanya saya akan khususkan pembahasannya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jelas insyaallah ya. Alaihim, ain lagi. Setelah hamzah, nun, ain dan mim, tak termasuk di sini ada ain. Harus jelas. Alaihim, bukan alaihim, tapi alaihim. Nah, baiklah. Dilanjut. Ghairil. Nah, ghairil, huruf ghin. Baik, kita akan bahas sedikit huruf ghin. Ghin makhrajnya terdapat pada aqsal halqi. Mohon maaf, bukan aqsal halqi ya, tapi adnal halqi. Adnal halqi adalah ujung tenggorokan, paling atas di sini. Temannya ada satu lagi hurufnya yaitu kho, ya. Dalam ujung tenggorokan itu ada 2 huruf, ada kho dan ghin. Nah, di sini yang kita bahas ghin. Ghin berbeda dengan huruf apapun yang ada di abjad kita ya. Tidak sama dengan G, beda. Apa bedanya? Jika G itu dia tanpa getaran, ya, tidak terasa getaran. Tapi ghin itu ada getaran sedikit. Yang kedua, ketika disukun atau dimatikan, G itu tidak akan bisa lanjut. Tapi kalau ghin dimatikan, itu akan terus bisa. Contoh, kita G mati, ag, langsung mati, udah nggak bisa diteruskan huruf G-nya. Ag. Tapi kalau ghin, nah bisa lanjut. Itu tandanya berarti ghi-nya sudah benar. Tapi kalau masih ag, berarti belum. Harus gho, ghi, ghu. Nah itu huruf ghin, ya. Baik. Ghairil maghdu, ghairil. Di sini ada ro tarkik tipis. Ril, bukan ruil. Ghairil, salah. Ghairil. Tarik bibirnya agar jelas makhraj huruf ro tarkiknya. Baik. Ghairil maghdu. Di sini ada ghin lagi. Maghdu. Nah, aturan yang paling sering salah di sini adalah ghinnya dipantulkan. Makanya tadi yang pertama, pengucapan ghinnya itu harus benar. Karena kalau ghinnya tidak, mohon maaf, tidak tepat, maka akan terjadi pantulan pada huruf ghin. Seperti apa? Ghairil maghdu. Nah, ini fatal nih. Jangan sampai seperti itu. Maghdu, tapi maghdu. Baik, itu ya. Selanjutnya di sini ada huruf dod. Ya. Ada huruf dod di depan ghin, huruf dod. Makhraj huruf dod itu adalah hafatal lisani ma'al abras. Apa maksudnya? Pinggir lidah itu dirapatkan dengan gigi geraham bagian atas, ya. Bahkan dalam pendapat lain termasuk ujung lidah pun. Jadi semua lidah nih, sisi dan ujung itu dirapatkan ke atas. Itu dod, ya. Tebal. Beda dengan dal. Kalau dal itu hanya sebatas ujung lidah saja dirapatkan dengan gigi. Tapi kalau ini ujung dan pinggir lidah dirapatkan ke atas semua. Itu dod, ya. Do, ya. Tidak monyong do, tapi do. Baik. Ghairil maghdu. Nah, di sini kenapa monyong? Bukan karena dodnya, tapi karena berharkat dhammah. Nah, itu ya. Jadi bukan gini. Maghdu itu dal, tapi maghdu
harus jelas. Maghdu. Baik. Ghairil maghdubi alaihim. Bi'alaihim ain. Bi'alaihim walad. Nah, him di sini tidak boleh ditahan. Ini namanya idhar safawi. Tidak ada dengung di sini, tidak ada ditahan. Ghairil maghdubi alaihim walad, langsung. Bukan seperti ini. Bi'alaihim walad, tidak. Itu tidak tepat, ya. Saya lengkapkan dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, terakhir di sini ada lafaz dhalin, ya, waladdallin. Di sini ada mad lazim mustaqbal kalimi, ya, di mana mad bertemu dengan huruf bertasydid, ya, atau bisa disebut mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid. Huruf yang bertasydidnya di sini ada huruf lam. Maka panjangnya mesti 6 harokat, tidak boleh kurang. Apapun tempo bacaannya. Jika bacaannya lambat, sedang ataupun cepat, tetap harus 6 harokat, ya. Ingat, ini mad lazim mustaqbal. Dan harus terasa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lamnya harus terasa tasydidnya. Tapi syaratnya satu, tidak boleh ditahan terlalu lama. Nah, karena yang ditahan lama itu hanya 2 huruf, yaitu nun bertasydid dan mim bertasydid. Baik. Waladdallin. Madar disukun lagi. Baik, itulah seperti itu, ya. Mohon diperhatikan satu persatu tadi, karena saya cara pembahasannya seperti ini. Tidak dibahas dulu makhrajnya semuanya, tidak. Saya ingin lebih ke ayat per ayatnya itu bisa jelas, ya. Di sini harus dibaca seperti ini, di sini harus dibaca seperti ini. Dan larangannya juga atau yang sering terjadinya pun saya telah bahas di video ini dan video-video sebelumnya. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya jika ada yang kurang dalam pembelajaran surah Al-Fatihah ini. Baik, kita akan sama-sama mengulang dari ta'awud atau isti'adah sampai ayat terakhir surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya bahas pada video ini, termasuk juga 2 video sebelumnya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan sekali lagi jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.